أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita di malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di majelis yang mulia ini, melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Qawaid Al-Arba' yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Setelah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas kaidah yang kedua yang berkaitan dengan syafaat, di mana orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW mereka menyembah kepada Lata, Uzza, dan berhala-berhala yang lain. Tujuannya adalah mereka menganggap itu sebagai pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Maka ini merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka syafaat yang tidak ditetapkan oleh Allah, maka itu berarti syafaat yang tertolak, syafaat yang tidak nyambung. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan malam hari ini kita masuk kaidah yang ketiga. Kata beliau, wal qaidatu tsalitsah. Kaidah yang ketiga, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah manusia yang bermacam-macam peribadahan mereka. Jadi Nabi itu tinggal di sebuah negeri yang manusianya itu bermodel-model bermacam-macam ibadahnya. Minhum man ya'budul malaika. Di antara orang-orang yang hidup di zaman Nabi ada yang nyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya was salihin. Ada juga di antara mereka yang menyembah para nabi dan menyembah orang-orang soleh. Wa minhum man ya'budul ahjar wal ashjar. Ada pula di antara mereka yang menyembah bebatuan dan pepohonan. Wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar. Ada juga di antara mereka yang menyembah matahari dan bulan. Ya, jadi bermacam-macam mereka beribadah itu. Namun bagaimana sikap Nabi SAW? Maka kata beliau, wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Maka Nabi SAW memerangi mereka
Dan Nabi tidak membedakan di antara mereka. Maksudnya antara yang nyembah Nabi dengan yang nyembah batu, hukumnya sama-sama apa? Syirik. Jangan dibedakan. Karena di zaman sekarang ini ada orang-orang yang ingin untuk membedakan, yaitu mereka yang nyembah kepada kuburan-kuburan keramat. Mereka yang tawasul atau minta-minta kepada kuburan wali. Ketika kita katakan itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berdoa hanya kepada Allah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Maka sebagian mereka protes, seraya mengatakan, kenapa kalian samakan kami yang minta kepada wali dengan orang-orang yang nyembah berhala? Apakah kalian menyamakan berhala dengan wali? Ngerti ya? Apakah kalian menyerupakan antara wali dengan berhala? Kalau demikian berarti sungguh kalian su'ul adab kepada para wali. Kok bisa para wali itu kalian samakan seperti berhala? Yang lebih ekstrim lagi ya, orang yang nyembah nabi dengan yang nyembah babi, hukumnya apa? Sama-sama apa? Syirik. Nah mereka ngamuk, loh kurang ajar kok nih, mosok nabi mbok padano sapa? Babi gitu. Ya, padahal yang kita samakan apa ya? Syiriknya, perbuatannya. Karena baik nabi, orang soleh, binatang, batu, pepohonan, itu semuanya Allah atau selain Allah? Selain Allah, sehingga hukumnya sama. Ya, tidak dibedakan oleh Nabi SAW. Ini inti poin yang ketiga, kaidah yang ketiga, yaitu semua ibadah yang diserahkan kepada selain Allah itu tetap hukumnya syirik, tidak berubah antara yang nyembah berhala dengan yang nyembah orang soleh. Kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bu'itha ila unasin minal musyrikin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada sekelompok manusia dari kalangan musyrikin, dari kalangan pelaku-pelaku syirik. Minhum ya'budul man ya'budul malaika. Di antara kesyirikan mereka, yaitu mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar, wa minhum man ya'budul asnam wal ahjar wal ashjar, wa minhum man ya'budul awliya was salihin. Ada yang nyembah matahari, bulan, ada yang nyembah batu, pohon, berhala, dan ada yang nyembah orang-orang soleh, menyembah para wali-wali Allah. Wa hadza min qubhi syirk anna ashabahu la yajtami'una ala syai'in wahid. Dan inilah diantara keburukan syirik. Jadi diantara keburukan syirik itu, pelaku kesyirikan itu tidak sepakat di atas satu sesembahan. Baik, katakanlah yang nyembah berhala. Apakah yang nyembah berhala ini sama-sama sepakat di atas satu sesembahan? Tidak. Beda-beda berhalanya. Antara yang nyembah Lata, nyembah Uzza. Kalau di zaman sekarang ada yang menyembah dewa ini, dewa itu. Nggak sama antara satu dengan yang lain. Ya, demikian juga yang nyembah pepohonan. Ya, meskipun sama-sama nyembah pohon, mungkin jenis pohonnya beda. Ada yang pohon jati disembah, ada yang wit omongan ya. Ya, nggak ketemu ini antara yang nyembah satu dengan yang nyembah yang lain. Ya, mereka tidak bersatu di atas satu sesembahan. Bi khilafil muwahhidin, berbeda dengan ahli tauhid. Ya, berbeda dengan orang yang bertauhid. Fa inna ma'budahum wahid subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertauhid sesembahannya sama. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak beda sesembahannya antara kita orang yang bertauhid di Indonesia dengan orang yang bertauhid di pelosok dunia sana. Selama mereka sama-sama bertauhid,
Sesembahannya sama enggak? Sama. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 39. Ini ucapan Nabi Yusuf kepada temannya di penjara. Ini Nabi Yusuf kan pernah di penjara karena difitnah, dituduh. Maka dia berdakwah di penjara itu. Apa dakwahnya? Tauhid. Ya, ini menunjukkan dakwah tauhid itu dimanapun dan kapanpun, dalam kondisi apapun. Ya, di saat di penjara seperti ini, Nabi Yusuf tetap berdakwah tauhid, mengajak manusia kepada tauhid. Nabi Yusuf mengatakan kepada temannya, ya sahibayis sijni, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai temanku, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak yang bermacam-macam itu lebih baik, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Ma ta'buduna min dunillah illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah yang kalian sembah selain Allah kecuali adalah nama-nama yang kalian karang sendiri. Ya, kecuali adalah nama-nama yang memang kalian karang-karang sendiri dan nenek-nenek moyang kalian. Allah tidak pernah menurunkan keterangan sedikit pun tentang yang kalian sembah itu. Jadi kesyirikan itu memang hasil karangan manusia, hasil kreasi manusia. Kemudian kata beliau, famin salbiyati syirki wa abatilihi. Dan di antara batilnya perbuatan syirik, anna ahlahu mutafarriquna fi ibadatihim la yajma'uhum dhabit. Di antara yang menunjukkan batilnya, sesatnya perbuatan syirik, yaitu pelaku kesyirikan itu tidak bersepakat di atas sesembahan mereka. Tidak ada ketentuan yang bisa menentukan mana yang layak untuk disembah itu. Ketentuannya apa sih? Nggak ada. Mereka nggak punya aturan. Sembahan sopo wae pokoknya yang menurut kalian mendapatkan manfaat, memberikan manfaat, sembahan. Li'annahum la yasiruna ala aslin. Yang demikian itu karena mereka tidak berpegang dengan asas yang kuat, alias tidak berpegang dengan wahyu dari Allah. Namun agama-agama kesyirikan itu dibangun di atas dasar hawa nafsu. Ya, dibangun di atas dasar akal, tidak dibangun di atas wahyu. Wa innama yasiruna ala ahwaihim wa da'ayatil mudallilin. Itu semua dibangun di atas hawa nafsu mereka dan klaim-klaim orang-orang yang menyesatkan. Fataksuru tafarruqatuhum. Maka nggak heran kalau banyak perpecahan-perpecahan di antara mereka. Ya, kita ambil contoh agama Hindu saja, agama Hindu, agama Buddha. Itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dengan perbedaan yang sangat mencolok, bukan perbedaan fikih ya. Kalau dikatakan kan umat Islam banyak perbedaan, iya, perbedaan-perbedaan demikian, namun hanya sedikit di antara mereka yang dihukumi kafir. Tapi perbedaan-perbedaan di antara kaum muslimin itu kebanyakan tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, sehingga mereka masih dipersatukan dengan satu sesembahan yang sama. Tapi kalau agama-agama seperti Hindu, Buddha, ya bahkan Nasoro sekalipun, ya itu perbedaannya itu sampai pada titik sesembahan mereka. Khilafnya mereka itu pada titik sesembahan mereka. Sebagian sekte Nasoro, mereka tidak mau beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam. Ada sekte-sekte Kristen yang tidak menjadikan Nabi Isa sebagai sesembahannya. Ya, seperti misalnya sekte saksi Yehua. Ya, ada namanya sekte saksi-saksi Yehua. Itu dikafirkan oleh kebanyakan sekte Nasrani. Karena mereka meyakini Nabi Isa itu bukan Tuhan, tapi dia hanya sebatas nabi saja. Ya. Jadi mereka itu khilaf, berbeda pada sesembahan mereka. Hindu misalnya, sama enggak Hindu yang di Indonesia dengan yang di India? Nah, beda. Bedanya bukan hanya sebatas perbedaan yang tipis, tapi perbedaan dalam masalah sesembahan. Yang disembah oleh Hindu di sini beda dengan yang disembah oleh Hindu di sana. Ya, Buddha juga demikian dan seterusnya.
Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 29, "Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun." Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya tidak sama antara orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, "Falladhi ya'budullaha wahda mithlal mamluk alladhi yamlikuhu syakhsun wahid yartahu ma'ahu ya'rifu maqasidahu wa ya'rifu matalibahu wa yartaha minhu." Maka orang yang beribadah kepada Allah itu seperti seorang budak yang hanya dimiliki oleh satu tuan. Ya, budak yang dimiliki oleh satu tuan. Ya, kita ini memang sejatinya budaknya siapa? Budak Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah Abdullah. Ya, hamba Allah atau budak Allah. Tuan kita, ya tuan itu artinya pemilik ya, pemilik budak. Pemilik kita cuman siapa? Allah saja. Maka seorang yang memiliki satu budak, orang yang memiliki satu pemilik, maka tentu dia akan nyaman bersama pemiliknya itu. Karena pemiliknya cuma satu. Yang ngatur dia cuma satu. Beda dengan orang yang berbuat syirik. Yang ngatur dia itu banyak. Ya, dia budak dimiliki oleh banyak tuan, banyak pemilik. Lakinnal musyrik mithlul ladzi lahu iddatu malikin. Orang yang berbuat syirik itu ibarat seperti budak yang punya banyak pemilik. Ma yadri man yurdi minhum. Dia nggak tahu siapa tuan yang ridho dengan dia. Bisa jadi dia melakukan suatu perbuatan yang ridho cuman Tuhan yang ini, sedangkan Tuhan yang ini nggak ridho. Bingung karena PDW. Nggak ketemu antara satu Tuhan dengan Tuhan yang lain. Kullu wahidin lahu hawa wa kullu wahidin lahu talab wa kullu wahidin lahu raghbah kullu wahidin yuriduhu an ya'tiya indahu. Setiap Tuhan mereka ingin untuk begini, Tuhan yang lain pengen begitu, Tuhan yang lain pengen begini. Ya, semuanya menginginkan dari budaknya itu. Walihada qala subhanahu, oleh karenanya tadi Allah memisalkan bahwasanya seseorang, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisun, yakni yamlikuhu ashkhas la yadri man yurdi minhum. Allah memberikan permisalan, yaitu seorang yang dimiliki oleh banyak tuan, maka dia tidak tahu apakah perbuatannya ini diridhoi oleh tuan yang satu atau tuan yang dua atau tuan yang tiga. Wa rajulan salaman li rajulin, dengan seseorang yang hanya satu saja tuannya dia. Malikuhu syakhsun wahid, pemiliknya dia hanya satu orang saja. Hada yartah ma'ahu, maka satu budak ini akan setia bersama tuannya. Hada mithlun daraballahu lil musyrik walil muwahhid. Inilah perumpamaan yang Allah berikan kepada pelaku kesyirikan dengan orang yang bertauhid. Fal musyrikun mutafarriquna fi ibadatihim. Intinya orang-orang yang berbuat syirik, mereka itu bercerai-berai, berbeda-beda dalam peribadahan mereka. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qatalahum wa lam yufarriq bainahum. Namun lihat bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerangi mereka, Nabi tetap menghukumi mereka kafir, tetap menghukumi mereka musyrik. Tidak dibedakan sama Nabi. Oh, iki nyembah wali, iki gak sepiro syirik iki. Nah, iki syirik iki nyembah kewan iki. Iki parah iki. Tapi kalau ini nyembah wali, nyembah Nabi, ya ini masih rodok-rodok syirik lah. Tapi jangan disamakan. Apa gitu sikapnya Nabi? Sama, yang nyembah wali, nyembah binatang, nyembah pohon, batu sama. Tidak dibedakan oleh Nabi SAW. Qatalal wathaniyin, Nabi memerangi orang-orang yang menyembah berhala.
qatalal yahuda wan nasara, Nabi memerangi orang Yahudi dan Nasara. Wa qatalal majus, Nabi memerangi orang-orang Majusi, penyembah api. Qatala jami'al musyrikin, Nabi memerangi semua pelaku kesyirikan. Ya, memerangi ini ada yang dengan senjata dan ada yang dengan hujjah. Ya, memerangi dengan senjata dan memerangi dengan hujjah. Wa qatalal ladzina ya'budunal malaikah, demikian juga yang nyembah malaikat juga diperangi sama Nabi. Walladzina ya'budunal awliya awas salihin, yang beribadah, yang menyembah kepada wali-wali, orang soleh, para nabi, para rasul, lam yufarriq bainahum, Nabi tidak membedakan mereka. Jadi orang-orang Quraisy, di antara mereka itu ada yang menyembah malaikat. Ya, bahkan mereka menganggap malaikat ini adalah putri-putrinya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di antara mereka yang menyembah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Anda kalau baca sirah, ketika peristiwa Fathu Mekah, Nabi menghancurkan berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Di antara berhala-berhala yang dihancurkan, itu ada berhala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi mereka itu menyembah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nyembah dalam artian seperti yang kedua tadi. Mereka menganggap Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai apa? Perantara. Ya, sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi enggak menspesialkan mereka. Oh, ini karena Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan juga termasuk nenek moyangku juga. Kan dia Nabiullah juga. Ini tak perlakukan khusus ini. Enggak. Tetap diperangi oleh Nabi SAW, dihancurkan. Fahada fihi raddun 'alal ladzina yaqulun. Maka ini merupakan bantahan terhadap orang-orang yang berkata, alladzi ya'budus sanam laisa mithlal ladzi ya'budu rajulan salihan wa malakan minal malaikah. Ini bantahan kepada orang-orang yang beranggapan yang nyembah berhala itu jangan disamakan dengan yang menyembah orang soleh, dengan yang menyembah para malaikat, yang berdoa kepada bebatuan, berdoa kepada patung. Jangan disamakan dengan yang berdoa kepada kuburan-kuburan keramat, kata mereka. Li'anna haula ya'buduna ahjaran wa asjaran. Kenapa nggak boleh disamakan? Karena yang nyembah patung itu, mereka itu menyembah bebatuan, mereka menyembah pepohonan, ya kan, memahat kayu, memahat batu, dijadikan orang kemudian disembah. Wa ya'buduna jamadat, yang mereka sembah itu adalah benda mati. Pohon batu itu benda mati. Amal ladzi ya'budu rajulan sholihan wa waliyan min auliyaillah. Adapun yang berdoa, beribadah kepada orang soleh, kepada wali-wali Allah, laisa mithlal ladzi ya'budul asnam. Enggak sama dengan orang yang menyembah bebatuan itu. Ya, itu tadi intinya, itu mereka itu tidak mau disamakan karena yang ini nyembah benda mati, yang ini nyembah orang. Masa kau samakan benda mati sama orang? Ya, syubhat mereka juga. Benda mati ini nggak bisa mendengar. Kalau kau berdoa kepada mereka, mereka nggak bisa mendengar doamu. Berbeda dengan orang soleh, berbeda dengan kuburan-kuburan wali-wali, kuburan-kuburan keramat. Kan kata Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun wala taqulu liman qutila fi sabilillahi amwat bal hum ahya walakin la tash'urun. Dan jangan kalian mengatakan orang-orang yang mati di jalan Allah itu mayit. Akan tetapi mereka itu hidup, namun kalian tidak merasakannya. Dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Imran, jangan kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mereka amwat, mayit. Bal ahya, justru mereka itu hidup.
inda rabbihim, di sisi Rabbnya, yurzaqun, mendapatkan rizki dari Allah. Urip mereka ini. Jadi kalau kita berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka, nggak sama dengan orang-orang yang meminta kepada bebatuan dan pepohonan. Tapi betul nggak? Orang-orang yang mati itu hidup. Berarti boleh kita minta sama mereka? Kan hidup. Iya. Apa jawabannya? Hidupnya di alam barzakh. Ya, hidupnya di alam barzakh, bukan hidup sebagaimana kehidupan dunia. Sedangkan alam barzakh dengan alam dunia itu sudah terputus. Sehingga mereka yang mati tidak akan bisa mendengar orang yang hidup. Allah berfirman dalam surah Fatir, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar doa kalian. Seandainya mereka mendengar doa kalian, tetap mereka nggak bisa mengabulkan doa kalian. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW, Allah katakan, innaka la tusmi'ul mauta. Wahai Muhammad, kau tidak bisa memperdengarkan ucapanmu kepada orang yang telah mati. Ini Nabi ini. Jadi nggak ada sambungan langsung alam barzakh. Ya, apa SLAB. Ya, sambungan langsung alam barzakh nggak ada. Ya, maka ucapan kita tidak akan mungkin didengar oleh orang-orang yang mati. Lagian orang yang sudah meninggal, mereka itu disibukkan dengan fitnah kubur. Kalau mereka lolos, mereka mendapatkan nikmat kubur. Kalau mereka tidak lolos, mereka mendapatkan azab kubur. Wes gak urusan mbek wong-wong sing urip. Datang orang ke kuburannya, wahai Mbah Fulan, ya, sembuhkan penyakit saya. Ya, wahai Mbah Fulan, ya, saya minta rizki kepada gitu. Bukannya mereka didoakan, namun justru malah minta doa. Ya. Wa yuriduna bidzalika anna alladhi ya'budul qubur al'an yakhtalifu hukmuhu 'anil ladhi ya'budul asnam fala yakfur wa la yu'tabar 'amaluhu hadza syirkan wa la yajuzu qitaluhu. Intinya orang-orang yang enggak terima tadi, mereka itu ingin untuk supaya penyembah-penyembah kubur, pengkeramat-pengkeramat kuburan yang suka minta-minta kepada kuburan-kuburan keramat, itu mereka ingin supaya hukum dibedakan antara yang berdoa kepada wali dengan yang berdoa kepada berhala. Gak terima mereka kalau disamakan itu. Ya, mereka gak mau dianggap sama kafirnya, sama syiriknya seperti penyembah berhala. Gak terima mereka. Padahal memang ancen apa? Ancen bodoh. Memang sama-sama apa? Syirik, sama-sama berdoa kepada selain Allah. Siapapun yang dimintai doa itu. Kemudian kata Syekh, fanaqul, kita katakan, ar-rasul lam yufarriq bainahum. Nabi sendiri tidak membedakan kok antara yang nyembah nabi dengan yang nyembah berhala. Bal i'tabarahum musyrikina kullahum. Bahkan Nabi menganggap mereka itu semuanya musyrik, tidak dibedakan. Wastahalla dima'ahum wa amwalahum. Bahkan Nabi menganggap halalnya darah mereka dan harta mereka. Ya, bukan berarti langsung ditumpahkan darahnya, tidak. Artinya mereka statusnya apa? Kafir. Walam yufarriq bainahum. Dan Nabi tidak membedakan di antara mereka. Walladzina ya'budunal masih wal masih Rasulullah wa ma hadza qatalahum. Coba lihat orang-orang Nasoro. Siapa yang disembah sama orang Nasoro? Orang Nasoro menyembah Al-Masih, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa itu bagi kita apa? Nabi, Rasul. Tapi apakah perlakuan kita, anggapan kita ke orang Nasoro ini gak kafir? Karena nyembah Nabi? Kafir atau tidak jemaah? Kafir, awas bilang gak kafir. Kafir mereka.
Sama hukumnya meskipun mereka menyembah Nabi. Wal Yahud ya'buduna Uzairan. Orang-orang Yahudi di antara mereka ada yang menyembah Uzair. Uzair ini salah satu nabi yang kemudian sama seperti Nasara dianggap sebagai anak Tuhan. Seperti dalam surat At-Taubah Allah mengatakan wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anaknya Allah. Sama seperti orang Nasara. Nah, Uzair disembah oleh orang-orang Yahudi. Bahkan gak cuma Uzair, kalau sekarang Yahudi banyak minta-minta ke kuburan-kuburan ya, rabi-rabi mereka, tokoh-tokoh mereka. Ya, Yahudi ini juga ubadul kubur, para pengkeramat-pengkeramat kuburan. Ya. Kalau antum lihat di negara-negara yang di situ berkembang Yahudi, maka mereka ini orang-orang yang suka mengkeramatkan kuburan-kuburan. Tidaklah ada kuburan kecuali kuburan orang soleh kecuali mereka bangunkan di atasnya tempat ibadah. Ya, kita pernah menyaksikan sendiri di mana mereka mengkeramatkan kuburannya King David. Siapa King David? Hah? Bukan. Nabi Daud, King David dikeramatkan sama mereka, dijadikan seperti tempat ibadah. Mereka baca Taurat di situ, angguk-angguk di situ, kuburan depannya. Ya. Maka tradisi ini diteruskan oleh anak cucunya. Siapa anak cucunya Yahudi? Syiah Rafidhah. Lihat bagaimana Syiah Rafidhah mengkeramatkan kuburan-kuburan imam-imam mereka. Kuburannya Husain bin Ali bin Abi Thalib dikeramatkan oleh mereka. Pernah lihat ya kuburan yang dalamnya ada lampu hijaunya itu loh. Ya, warna hijau itu, pagernya dicium-cium, ya, kemudian dilempar uang di situ, uang tok di situ. Diwarisi oleh anaknya lagi. Siapa? Sufi. Nah, di Indonesia banyak bisnis kuburan. Ya, cuan bisnis kuburan. Nah, ini akarnya dari siapa? Al-Yahud, akalnya dari Yahudi. Ya Allah, Nabi mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan orang-orang soleh, kuburan para nabi sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Maka Nabi melarang, ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhakum an dzalik. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku melarang kalian dari hal tersebut. Tapi Yahudi menyembah Uzair. Wa huwa min anbiya'ihim. Padahal Uzair itu adalah salah satu dari nabi Bani Israel. Au min salihihim. Atau Uzair itu adalah orang soleh di antara mereka. Qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq bainahum. Tapi sikap Nabi gimana? Nabi tolerir enggak mereka? Tidak. Nabi tidak perkecualikan, oh gak apa-apa iki. Nek iki wong saleh iki gak apa-apa. Enggak. Tetap dikafirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyirku la tafriqa fihi baina man ya'budu rajulan salihan au ya'budu sanaman au hajaran au syajaran. Maka kesyirikan tidak membedakan siapa yang disembah. Mau yang disembah orang soleh, mau yang disembah berhala, mau yang disembah batu, mau yang disembah pohon, tidak dibedakan. Li'anna syirk, karena namanya syirik adalah ibadatu ghairillah kainan mankan. Syirik itu adalah mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Nah sekarang yang disebutkan tadi, orang soleh, nabi, batu, pohon, malaikat, matahari, bulan, bintang, ini Allah atau selain Allah? Selain Allah, berarti hukumnya semua syirik kalau disembah, kalau dipersembahkan ibadah kepadanya. Mau itu ibadah doa, sujud, menyembelih, tawakal, semua bentuk ibadah. Kalau diserahkan kepada selain Allah ini, podo kabeh hukumnya apa? Syirik. Tidak dibedakan. Walihada yaqul, karena Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a.
beribadahlah kepada Allah dan jangan kalian berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Umum, sesuatu apapun bentuknya. Wa kalimatu syai'an, lihat kalimat syai'a, wala tusyriku bihi syai'a. Syai'a kalau dalam bahasa Arab itu nakirah. Nakirah itu artinya nggak pakai alif lam. Ya, wala tusyriku bihi syai'an. Nah, nakirah nggak pakai alif lam. Fi siyakin nahi, suatu kata yang nggak pakai alif lam, yang konteks kalimatnya itu penafian. Kan ayatnya tadi wala dan jangan, penafian. Maka kaidahnya dalam bahasa Arab, kalau ada kalimat seperti itu, ta'ummu kulla syai', itu mencakup umum segala sesuatu. Ya, tidak diperkecualikan. Sing syirik itu kalau nyembah patung, ya, atau semuanya syirik kecuali kalau berdoa kepada wali-wali. Enggak ada pengecualian, podo kabeh. Ta'ummu kulla man usyrika ma'allahi azza wa jalla minal malaika war rusul was salihin wal awliya wal ahjar wal asjar. Baik, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa dalilul malaika ila akhirih dalla ala anna hunaka man abadal malaika wan nabiyyin wa anna dzalika syirkun wa ubadul qubur al yauma yaqulun alladhi ya'budul malaikata wan nabiyyin was salihin laisa bikafir. Ini kayaknya terpotong. Kalau di situ ayat berapa? Surat Ali Imran ayat berapa? Yang dalil menyembah malaikat. Kalau di tempat anda ini terpotong. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Ayat berapa itu? Ali Imran 50. Hah? 80. Ya, itu dalilnya. Surat Ali Imran ayat 80. Ketemu ya? Ya, itu surat Ali Imran ayat 80. Ini dalil kalau ada yang menyembah malaikat. Jadi jangan dianggap no tak nyembah malaikat itu. Perasaan gak tahu nemu, gak tahu peduk uang nyembah malaikat. Allah bilang ada kok. Allah mengatakan wala ya'murakum an tattakhidul malaika, dan Allah tidak pernah memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat sebagai sesembahan. Berarti kan ada yang nyembah malaikat. Kemudian Allah turunkan ayat untuk menjelaskan sopo sing ngongkon kalian ini. Allah nggak pernah menyuruh kalian untuk beribadah kepada malaikat. Berarti menunjukkan sing nyembah malaikat ono tak gak? Ono, ada. Ya, itu dalil adanya yang menyembah malaikat dan juga nabi ya. Wan nabiyyin arbaba, sebagai rob-rob, sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Aya'murakum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah mungkin Allah memerintahkan kalian untuk kafir setelah kalian muslim? Nggak mungkin. Sudah muslim malah disuruh nyembah malaikat. Sudah Islam malah disuruh nyembah nabi. Nah, balik kafir mana lah? Nah, kemudian wa dalilul anbiya qauluhu ta'ala, dalil yang menunjukkan bahwa ada orang-orang yang menyembah para nabi itu surat Al-Maidah ayat 116. Sebenarnya tadi Ali Imran ayat 80 itu sudah cukup. Bahwasanya itu dalil sekaligus malaikat dan siapa? Nabi. Tapi di sini beliau khususkan tentang kekufuran orang-orang Nasr. Allah berfirman di surah Al-Maidah ayat 116, wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa, apakah engkau wahai Isa
mengatakan dahulu, kau mengatakan kepada manusia untuk menjadikan engkau dan ibumu sebagai dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti ya di hari kiamat, di akhirat. Jadi ini dialog antara Allah dengan Nabi Isa, nanti dialognya. Tapi Allah sudah wahyukan sekarang. Kejadiannya sih durungi, paham ya? Kejadiannya nanti di akhirat, di mana Nabi Isa ditanya, apakah dulu ketika di dunia kau memerintahkan manusia untuk nyembah dirimu dan menyembah ibumu? Baik, kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu a'lam. Dan kita lanjutkan di ayat ini. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Isa bukan karena Allah nggak tahu. Tapi di sini untuk Allah tegakkan hujjah kepada para penyembah-penyembahnya Nabi Isa di akhirat. Untuk Allah buktikan bahwasanya yang mereka sembah selama ini, yaitu Nabi Isa, itu berlepas diri dari orang-orang yang menyembah dia. Kan bahasa Surabaya, aku gak tahu ngongkon mereka nyembah aku. Mereka sendiri yang mempertuhankan aku. Ya, makanya di sini Nabi Isa ditanya oleh Allah, apakah kau dulu ketika di dunia menyuruh manusia untuk menyembah dirimu dan menyembah ibumu? Kata Nabi Isa, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Tidak pantas bagiku untuk mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Apa yang bukan haknya Nabi Isa itu? Disembah. Itu haknya siapa? Haknya Allah Subhanahu wa taala. Enggak pantas aku mengatakan apa yang bukan menjadi hakku. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau aku memang pernah mengucapkan seperti itu ya Allah, sungguh kau pasti akan mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Kau tahu apa yang ada di dalam diriku, sedangkan aku tidak tahu apa yang ada di dalam dirimu. Innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui yang gaib. Kata Syekh, hadza fihi dalilun ala anna ibadatal anbiya syirkun mithlu ibadatil asnam. Ini ayat adalah dalil yang menunjukkan bahwa beribadah kepada nabi iku syirik, podo ambek ibadah kepada patung, berhala, sama hukumnya. Bukan kita menyamakan patung sama nabi, tidak. Yang kita samakan pelakunya ini sama-sama perbuatan syirik. Fafihi raddun ala man farraqa fi dzalika min ubadil kubur. Fahada fihi raddun ala haula'i alladhina yaqulun inna syirka ibadatul asnam wala yusawwa indahum baina man abadal asnam wa baina man abada waliyan aw rajulan salihan wa yunkiruna taswiyata baina haula wa yaz'umuna anna syirka maksurun ala ibadatil asnami faqat. Ini bantahan kepada orang-orang yang cuman menyempitkan syirik itu nyembah patung. Dan kita dari kecil dulu kalau nggak belajar tauhid, kita menganggap namanya syirik itu cuman apa? Nyembah patung. Ya, selain itu dianggap bukan syirik. Ya, yang berdoa kepada kuburan, yang berdoa meminta kepada pohon-pohon keramat, yang apa? Ngasih sesajen, menyembelih, tumbal, ya apapun itu perbuatan. Kita dulu nggak menganggap itu syirik. Sebagian orang masih menganggap itu sebagai bentuk melestarikan kearifan lokal, melestarikan budaya. Yang syirik itu yang nyembah patung. Belakangan sekarang yang nyembah patung juga nggak dianggap syirik juga, iya kan? Nggak boleh bilang kafir, bilangnya cuman non muslim, iya, nggak boleh kata dia, karena itu bisa merusak kerukunan. Ya nggak ada kaitannya kok bisa merusak kerukunan. Kita memvonis mereka karena menurut apa yang kita yakini, yang menyembah selain Allah kafir. Allah yang mengatakan demikian. Ini sisanya insya Allah terwakilkan dengan apa yang Ana sampaikan. Nah nanti di pertemuan depan insya Allah beliau lebih dalam lagi membahas
syubhat-syubhat tentang ubadul kubur yang membela kuburan-kuburan keramat. Ya, mereka punya syubhat-syubhat untuk melestarikan kesyirikan mereka. Tapi sebelum kita tutup, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ibu-ibu, paham tak ibu-ibu? Tidak ada. Tidak ada itu kemungkinannya banyak. Bisa jadi paham, alhamdulillah. Nah, bisa jadi yang kedua bingung ket awal sampai entek bingung opo gitu. Tapi nggak apa-apa, asalkan jangan gagal paham. Ya, mending nggak paham sama sekali nggak apa-apa. Kalau gagal paham ini yang repot. Dan kalau tidak ada, kita cukupkan majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.